bersama saya Siva Maharani, tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama dari kami, Polsek Sukarame menggelar ekspos pencurian yang terjadi di rumah salah satu warga Sukabumi, Bandar Lampung. Polsek Sukarame menggelar ekspos pencurian dengan pemberatan di halaman Mapolsek Sukarame Jumat tanggal 10 Juli 2020 sore. Kapolsek Sukarame, Kompol Evinater Sialagan mengungkapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 2.30 WIB terjadi pencurian dengan pemberatan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Satria, Sukabumi, Bandar Lampung. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendongkel pintu bagian belakang, lalu masuk ke dalam kamar tidur korban dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit HP merek Vivo Y71 warna hitam, 1 unit Vivo Y71 warna pink, 1 unit HP smartphone warna hitam, 1 buah tas selempang merek Polo warna hitam, berisi uang tunai 4 juta rupiah, buku catatan dan nota belanjaan, dengan total kerugian sebesar 8.400.000 rupiah. Baru kali ini ketangkep. Selama ini di mana kamu mandi? Di Sukabumi. Jadi zaman kita ini tidak boleh ya. Bersikat ya. Kamu udah berapa kali? 3 kali. Ya. Di mana aja? Sama berarti. Kemarin apa aja yang kalian ambil? Handphone. Terus tas. Duitnya berapa dalam? 720 juta. Terus handphonenya ada berapa biji? 3 biji. Sekarang di mana handphone semua? Udah di COD semua. Aku ya. Kompol Evinater Sialagan menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 unit HP Vivo Y71 warna hitam. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Saya mewakili Bapak Kapolresta merilis terkait dengan ungkap kasus pencurian dengan modus mencongkel rumah dari belakang. Ini kejadian tanggal 28 Juni pukul 9.03 subuh. Kedua pelaku ini melakukan pencurian dengan cara mencongkel menggunakan alat dari belakang rumah, kemudian mengambil 3 buah handphone dan 1 tas berisi uang. Total kerugian dikatakan oleh si korban kurang lebih 8.400.000. Hasil pengembangan kita dengan penyelidikan dengan tim opsional kita menemukan keberadaan kedua pelaku. Karena ini barang ini mau di COD, kemudian kita tangkap. Hasil penangkapan kita hanya mendapatkan 1 buah handphone karena semuanya sudah terjual dan uangnya sudah habis untuk dibuat poya-poya. Mudah-mudahan ini juga sebagai efek jerak kepada para pelaku, bahwa pelaku ini juga sudah berulang kali melakukan di wilayah Bandar Lampung. Tentunya kita akan jerat dengan hukuman yang cukup berat. Keduanya ada yang residivis nggak, Bang? Belum. Ya, belum residivis, tetapi sudah 4 kali melakukan kegiatan pencurian yang sama. Jadi hampir merata mereka melakukan di wilayah Bandar Lampung. Ya, kita berharap kepada semua masyarakat lebih berhati-hati bila mana malam hari, tolong pastikan rumah terkunci. Ya. Bila perlu lengkapi dengan CCTV dan laporkan kepada pihak kepolisian bila mana ada masyarakat atau warga yang dicurigai. Kami akan hadir. Terima kasih. Dari Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI wilayah 3 Tanggamus mendirikan RPU atau Radio Pancar Ulang di Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus.
Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 3 Tanggamus mendirikan radio pancar ulang di Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus. Kegiatan ini dipimpin Ketua Wilayah 3 M. Yusuf Juliet Zulu 08 Delta Yankee Alpha. Tujuan mendirikan RPU ini untuk memperluas jangkauan hubungan komunikasi antar pengguna radio RAPI dan pada intinya untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Untuk sarana komunikasi, pada kesempatan ini turut hadir Ketua Lokal 2 Kota Agung Jupri Masir, Juliet Zulu 08 Delta Juliet Kilo, Ketua Lokal 1, Saprudin Juliet Zulu 08 Delta Oscar Alpha, Ketua Lokal 3 Bambang Riono Juliet Zulu 08 Delta Hotel Indian. Dalam kegiatan ini diikuti juga masing-masing anggota lokal yang ikut membantu mendirikan RPU. Selanjutnya, Ketua Wilayah 3, M. Yusuf, menyampaikan tujuan mendirikan RPU ini agar jangkau komunikasi RAPI dapat memperluas jangkauan komunikasi yang ada di seluruh penjuru Tanggamus. Ini makanya kita dirikan RPU di Tanggamus untuk memperlancar komunikasi antara sesama anggota RAPI, khususnya wilayah Tanggamus. Yang pasti untuk bencana alam, contoh banjir, tanah longsor dan sebagainya. Karena Tanggamus ini kan riskan dengan bencana alam. Insya Allah sekarang ini ada sekitar 150. Untuk sekarang ada lokal 1, lokal 2, lokal 3. Jadi lokal 1 itu daerah Gisting, Talong Padang, Pulau Panggung, sampai ke Lumbayan itu termasuk lokal 1. Kalau itu lokal 2 itu Kota Agung, Barat, Pusat, Timur. Oh, kami selalu siap karena sudah pernah kita coba waktu bencana tanah longsor di Sedayu itu sama banjir, itu paling pertama anggota RAPI kita yang kita hadirkan di lapangan. Harapan kami untuk pemerintah daerah, kerjasamanya agar supaya RAPI ini bisa lebih maju, lebih solid untuk membantu masyarakat, karena tugas kami termasuk membantu pemerintah untuk program pemerintah untuk bencana dan sosial lainnya. Untuk lokal 2 alhamdulillah semuanya ini berjalan lancar ya, sesuai petunjuk dari ketua wilayah. Kami semua mengikut arahan dari beliau. Dari Tanggamus, Anton dan Rodial melaporkan. Berita selanjutnya, Kepala Dusun di Kabupaten Lampung Utara bersama teman wanitanya diduga pengedar narkotika jenis sabu. Alih-alih memberikan contoh baik bagi warga, seorang oknum kadus atau kepala dusun di Kabupaten Lampung Utara harus berurusan dengan Satres Narkoba Polres Lampung Utara, diduga pengedar narkotika jenis sabu bersama teman wanitanya. Hendra Putra yang berusia 44 tahun, kepala dusun 1 Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, dan Karni 35 tahun, warga Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Penangkapan terjadi di rumah tersangka sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang berada di Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Proses penangkapannya kita dapat laporan dari masyarakat bahwa tersangka ini sering mengedarkan sabu. Atas dasar laporan tersebut kita lidik, kita lakukan penangkapan. Memang benar di sini ada padanya sabu-sabu sebanyak 8 paket, mana 5 paket itu ada di dompet perempuan. Perempuan ini calon istrinya, calon istri keduanya. Yang ketiga ada di kantong celana yang digantung di dalam kamar TSK.
Ya, di kepala dusun di daerah Sungai Utara. Semenjak itu kita terapkan 112 dan 114. Ancaman hukumannya itu di atas 4 tahun. Dari Lampung Utara, Ongki Pratama, Haluan Indonesia melaporkan. Berita terakhir dari kami, Polsek Sukarame menggelar ekspos pencurian dengan motif penipuan di Gunung Sulah, Bandar Lampung. Polsek Sukarame menggelar ekspos pencurian dengan pemberatan di halaman Mapolsek Sukarame pada Jumat tanggal 10 Juli 2020 sore. Kapolsek Sukarame, Kompol Evinater Sialagan mengungkapkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Sungai 7, Gunung Sulah. Pelaku berjumlah 2 orang mendatangi korban berinisial P di rumahnya, lalu menemui korban yang mengaku sebagai petugas kesehatan yang ditugaskan untuk mendata lansia yang akan menerima bantuan sejumlah uang dari Pemkot. Ya Pak, Kita apa lagi? kita cek aja Pak. Ya, jadi program cek aja. Ya. Kesehatan. Udah berapa kali kamu lakukan? TikTok. Saya baru Ini cek apa itu? Mas orang ini? Jawa. Jawa. Sudah keliling-keliling kampung ini. Tahun kemarin masuk sini juga. Wis pirang tahun kemarin? Tahun kemarin. Tahun 2018. Ya, gitu. Setelah itu, pelaku mengeluarkan alat terapi yang telah dibawanya. Lalu pelaku berpura-pura akan memeriksa korban dengan alat tersebut. Akan tetapi sebelum memeriksa korban, pelaku mengatakan kepada korban alat tersebut tidak berfungsi jika masih ada unsur logam pada tubuh korban. Dan korban pun melepaskan 2 cincin emas 24 karat. Setelah korban lengah, salah satu tersangka mengambil cincin tersebut dan menggantinya dengan cincin imitasi. Saat korban sadar cincinnya telah diganti, tapi para pelaku telah meninggalkan rumah korban. Akibatnya korban menderita kerugian sekitar Rp4.700.000. Kompol Evinater Sialagan menjelaskan kedua tersangka diamankan dengan barang bukti berupa 2 buah cincin imitasi, beberapa kalung imitasi yang digunakan untuk mengelabui para korban, dan sepeda motor Yamaha NMAX hitam. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Terima kasih rekan-rekan media. Mohon izin saya merilis mewakili Bapak Kapolresta terkait dengan modus pencurian dengan alat kesehatan. Jadi kedua pelaku ini yang atas nama Gito 43 tahun dan Mahadi 47 tahun berpura-pura memerankan seorang tenaga kesehatan ya, yang dari mengatasnamakan dari Kota Bandar Lampung, kemudian menemui seorang ibu-ibu yang lansia dapat melakukan pengecekan penyakit-penyakit yang ada pada tubuhnya. Pada saat kejadian, modus mereka ini selalu mengatakan semua alat-alat yang ada pada tubuh si korban itu yang berbentuk logam harus dilepas. Nah, pada saat itulah perannya si Mahadi ini mengatakan untuk melepas emas perhiasan yang ada di tangannya, diletakkan di sebelah samping si korban. Nah, tugasnya si Gito ini yang mengambil emas tersebut dan mencuri emas tersebut, seakan-akan berpura-pura menggantikan dengan emas palsu. Emas palsunya nih. Ya. Setelah diganti, modus mereka selesai melaksanakan terapinya, kemudian pergi. Sasarannya memang nenek-nenek Bang? Rata-rata lansia. Lansia. Dari rumah ke rumah. Sudah berapa kali deh? Sudah berapa kali, Dan? Kalau si Gito ini sudah kedua kali ya, dan pernah juga ditahan residivis. Dan ini juga beberapa alat yang akan digunakan untuk mengelabui para korban. Ya. Yang kita amankan. Semua ini palsu. Ya. Cukup lumayan menggiurkan ibu-ibu rumah tangga.
Yang modusnya ini menawarkan secara gratis bang pemeriksaan ini? Iya. Berbayar? Menawarkan secara gratis ya modusnya. Dan ini juga diharapkan kepada semua masyarakat kita agar lebih berhati-hati mengatasnamakan orang dinas kesehatan, pemerintah kota, bahwa perlu kerjasama yang baik dari masyarakat, dan bila mana ditemukan segera laporkan kepada petugas, kami akan datang. Dari Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Sekian berita dari kami hari ini. Jangan lupa terus saksikan berita kami selanjutnya. Saya Siva Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.